Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu. Setelah kemarin A telah memberikan wishlist tayangan Tokusatsu terfavorit di tahun 2021. Di video kali ini, A ingin memberikan 12 tayangan Tokusatsu yang akan tayang di tahun 2022. Dan pastinya, semua wishlist Tokusatsu yang A sebutkan di sini patut wajib kalian tunggu dan saksikan. Bila teman-teman memiliki tambahan tayangan Tokusatsu yang mungkin tidak A sebutkan di video ini, silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar di bawah. Baiklah, kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, kita gaskan ke videonya. V-Cinema Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin. Pasti dari kalian semua masih ada yang kangen ya dengan Touma CS. Tenang teman-teman, karena di bulan ini tanggal 28 Januari dan by the way itu adalah ulang tahun H. Di tanggal tersebut Toei akan merilis V-Cinema pertama dari Kamen Rider Saber bertajuk Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin. Sekedar info bagi teman-teman yang belum menonton breakdown AA ya mengenai trailer Saber Trio of Deep Sin ini, silakan klik link yang ada di pojok kanan video ini. Kembali lagi, Saber Trio of Deep Sin ini berlatar cerita 8 tahun setelah seriesnya tamat. Untuk plotnya sendiri diceritakan peristiwa mengerikan terjadi dan telah menimpa para kesatria Sword of Logos yang dimana mereka mendadak menghilang dan menyisakan trio CS Saber yaitu Touma, Rintaro, dan Kento. Tapi ketika mereka sedang mencari jawaban atas apa yang terjadi, mereka tiba-tiba dihadang oleh kesatria misterius yang namanya adalah Kamen Rider Falcon Amazing Siren. Sekaligus katanya dia ini adalah ayah dari Rintaro. Trio CS Saber harus mau tak mau menghadapi sebuah masalah terbaru yang akan menimpa mereka di V-Cinema Saber Trio of Deep Sin ini. Pengemasan sinematik dan color grading yang tersaji di film ini yang sangatlah luar biasa dan patut A kasih jempol. Ini semua membuat A sangatlah exciting untuk menyaksikan V-Cinema pertama dari Kamen Rider Saber ini. V-Cinema Kamen Rider Saber Trio of Deep Sin ini akan dirilis tanggal 28 Januari di bioskop Jepang dan untuk Blu-ray DVD-nya akan dirilis tanggal 11 Mei 2022. Super Sentai ke-46 siap untuk menggantikan Zenkaiger yang sebentar lagi Zenkaiger akan tamat pada akhir bulan Februari 2022. Avatar Sentai Dawn Brothers merupakan Super Sentai yang sudah bahas beberapa kali di channel dunia Tokusatsu ini. Mulai sampai rumor hingga kabar ofisialnya turun oleh Toei. Dawn Brothers ini bisa dibilang Super Sentai yang paling ditunggu-tunggu karena Super Sentai ini merupakan katanya ya direct sequel dari Zenkaiger. Tapi setelah bentuk dari tim yang beranggotakan 5 orang ini muncul, yang terdiri dari 2 orang manusia serta sisanya itu 3 hewan, menimbulkan banyak pro dan kontra di kalangan Toku fans hingga saat ini. Teman-teman juga sudah tahu lah kontranya seperti apa. Tapi terlepas dari itu semua, A tentunya dan mungkin teman-teman sangat menunggu bagaimana Super Sentai ke-46 ini akan dibuat dengan konsep yang unik seperti ini. Apalagi Super Sentai ke-46 ini akan ditulis oleh Toshiki Inoue. Avatar Sentai Dawn Brothers ini akan siap tayang pada tanggal 6 Maret 2022. Untuk trailer serta pengumuman cast-nya sendiri akan diumumkan pada konferensi pers yang akan diadakan oleh Toei pada bulan Februari nanti. Sekedar info juga bahwa salah satu member dari Dawn Brothers, yaitu Don Momotaro akan tampil perdana di Zenkaiger episode 42 minggu ini. Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad, salah satu mini series Ultra Galaxy Fight besutan Bash Suburaya yang pastinya sangat ditunggu-tunggu oleh fans Ultra, termasuk A sendiri. Ultra Galaxy Fight terbaru ini merupakan direct sequel dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy yang telah tayang pada tahun 2020 kemarin. Dalam acara online yang diselenggarakan oleh Suburaya Production di kanal YouTube serta Suburaya Imagination, Suburaya di situ telah merilis satu trailer serta satu video prolog dari Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad. Di prolog ini menceritakan kejadian setelah babak terakhir dari Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy yang dimana Ultra Woman Yulian diculik oleh Tartarus. Serta di sini kita bisa melihat bagaimana para Ultra sigap membentuk pasukan aliansi demi menyelamatkan Ultra Woman Yulian dan juga demi menghadang kaum Absolutian. Ada beberapa karakter baru yang akan muncul di miniseries Ultra Galaxy Fight terbaru ini, yaitu ada Ultraman Regulus yang berasal dari planet D60, Gina Spectre, salah satu komandan Gua Army, serta 2 anggota baru dari kelompok Absolutian, yaitu ada Absolute Titan serta Absolute Diavolo.
Disutradarai oleh Koichi Sakamoto serta ditulis oleh Junichiro Ashiki, Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad akan menjadi miniseries ultra terambisius karena di miniseries ini akan menampilkan setidaknya 100 karakter ultra termasuk perubahan mereka masing-masing. Untuk jadwal perilisan Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad masih belum diketahui. Tapi yang jelas kemungkinan Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad ini akan dirilis dalam waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Tentunya kalian semua bisa menyaksikan Ultra Galaxy Fight The Destiny Crossroad ini di kanal YouTube resmi Suburaya Production. Ultraman Trigger The Movie Episode Z masih membahas franchise Ultraman. Secara mengejutkan, Suburaya Production dalam event Suburaya Imagination mengumumkan proyek film dari Ultraman Trigger yang bertajuk Ultraman Trigger Episode Z yang akan dirilis pada bulan Maret 2022. Kenapa ini sangat mengejutkan? Dikarenakan bisa dibilang di tahun 2021 Suburaya sama sekali tidak merilis film Ultraman sama sekali, yang di sini adalah film solo dari Ultraman Z. Untuk ceritanya sendiri berlangsung setelah event seriesnya selesai, di mana di cerita Ultraman Trigger The Movie Episode Z ini, para anggota God Select serta Haruki, aka Ultraman Z, harus dihadapkan dengan situasi yang luar biasa kacaunya, yaitu para kaiju tiba-tiba datang dan muncul kembali ke bumi. Tidak hanya itu saja, kehadiran dari Ultraman Evil Trigger muncul dan mengacaukan situasi tersebut. Di film inilah pertama kalinya Ultraman Evil Trigger akan debut. Ultraman Evil Trigger ini sendiri mengambil referensi dari Ultraman Evil 3. Itu sudah jelas karena Ultraman Trigger ini merupakan reboot dari Ultraman 3. Film ini akan diramaikan oleh salah satu alumni dari pemeran Kamen Rider Zeronos, yaitu Yuichi Nakamura, yang di sini dia berperan sebagai kapten baru God Select. Film ini akan perdana tayang di bioskop Jepang pada tanggal 18 Maret 2022 serta akan ditayangkan juga secara online di Suburaya Imagination pada waktu dan tanggal yang sama. Ultraman Season kedua, salah satu anime Ultraman besutan Netflix yang mungkin paling ditunggu-tunggu. Ultraman Season 2 ini merupakan lanjutan dari Ultraman Netflix season pertama yang telah rilis tahun 2019 silam. Anime Ultraman Season 2 ini akan menghadirkan beberapa karakter Ultra Warrior terbaru, yaitu ada Ultraman Jack, Ultraman Taro, serta Ultraman Zoppy. Dan mereka nantinya akan membentuk sebuah julukan yang sama seperti di originalnya sendiri, yaitu Ultra Six Brothers. Sampai saat ini, Netflix belum merilis trailer resmi dari Ultraman Season 2 ini. Tapi untuk informasi serta teaser terbaru dari Ultraman Season 2 ini telah dirilis jauh-jauh hari oleh pihak Netflix. Masih belum ada informasi resmi dengan plot atau sinopsis yang akan dihadirkan oleh Ultraman Season 2 ini. Tapi bila kita lihat dari teaser yang telah dirilis oleh Netflix, sepertinya Ultraman Season 2 ini masih akan mengambil lanjutan dari adaptasi manga originalnya sendiri. Disutradarai oleh Kamiyama Kenji serta ditulis oleh Aramaki Shinji, Ultraman Netflix Season 2 ini rencananya akan dirilis pada bulan April 2022. Shin Ultraman, film Ultraman reboot yang dibuat oleh Hideaki Anno, akhirnya telah mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal perilisan dari penayangan film yang tadinya film ini akan ditayangkan di tahun 2021 kemarin. Tapi karena corona yang semakin meningkat, film ini pun terpaksa diundur hingga tahun 2022. Masih belum ada sama sekali trailer terbaru yang dirilis oleh Suburaya, selain Suburaya hanya bisa merilis sebuah video teaser berdurasi 18 detik yang menampilkan Shin Ultraman sedang melakukan jurus andalannya, yaitu serangan Sinar Kosen. Di teaser ini juga kita bisa melihat bagaimana Suburaya telah mengimprove atau meningkatkan kualitas di film Shin Ultraman ini. Shin Ultraman ini akan dijadwalkan tayang pada tanggal 13 Mei 2022. Meskipun memang belum ada informasi resmi mengenai Ultraman yang akan tayang di tahun 2022 ini setelah Ultraman Trigger tamat, tapi bagi kalian yang mengikuti channel ini, sudah beberapa kali membahas mengenai Ultraman terbaru ini, yang ternyata trailer mark dari Ultraman yang tayang tahun 2022 ini telah resmi dirilis dengan nama yang sama, yaitu Ultraman Decker. Berangkat dari sebuah rumor-rumor yang beredar, ternyata nama dari Ultraman Decker benar-benar akan dipakai oleh Suburaya untuk nama Ultraman di tahun 2022 ini.
Kita masih belum mengetahui apakah Ultraman Decker ini merupakan Ultraman generasi terbarunya Dyna, sama seperti Trigger, tapi bila kita melihat video teaser yang dirilis Suburaya mengenai program tayangan YouTube terbaru mereka yang berjudul Ultraman Chronicle B, yang di situ merupakan program yang menceritakan cerita dari Ultraman Dyna, kita sudah bisa melihat dengan jelas di sini bahwa sepertinya Ultraman Decker memang merupakan Ultraman generasi terbaru dari Dyna, sama seperti Trigger. Kita tunggu saja teman-teman informasi terbaru atau ofisialnya sendiri dari Suburaya Production. Kamen Rider Black Sun. Mungkin series terbaru dari Toei ini sepertinya paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Terkhusus bagi kita-kita semua yang masa kecilnya dihiasi oleh series Satria Baja Hitam ini. Pastinya kita tidak sabar menunggu series reboot terbaru dari Kamen Rider Black ini, yang namanya adalah Kamen Rider Black Sun. Di event Tamashii Nation bulan November kemarin, Toei telah mengumumkan beberapa detail terbaru mengenai pengumuman 2 cast pemeran utama mereka, yaitu ada Kamen Rider Black Sun aka Kotaro Minami yang akan diperankan oleh aktor Hidetoshi Nishijima, serta Kamen Rider Sailor Moon aka Nobuhiko Akizuki yang diperankan oleh Tomoya Nakamura. Tidak hanya itu juga, detail bentuk dari Kamen Rider Black Sun, motor dari belalang tempur aka Battle Hopper, serta Henshin Belt dari Kamen Rider Black Sun telah diperlihatkan di event tersebut. Disutradarai oleh Kazuya Shiraishi serta ditulis oleh Izumi Takashi, Kamen Rider Black Sun ini rencananya akan dirilis pada pertengahan tahun 2022. Salah satu cinema Kamen Rider yang tiba-tiba saja tanpa adanya angin, tanpa adanya hujan, mengagetkan seluruh jagat dunia tokusatsu. Kamen Rider Oz 10 Anniversary merupakan cinema dari Kamen Rider Oz sekaligus merupakan cinema perayaan dari Kamen Rider Oz ke-10 tahun. Ini pertama kalinya Kamen Rider memiliki cinema perayaan 10 tahun seperti ini. Karena seperti kita tahu, cinema 10 tahun anniversary seperti ini sering dilakukan oleh Toei terhadap franchise Super Sentai. Dan di tahun kemarin kita sudah dihadirkan oleh cinema 10 tahun anniversary dari Gokaiger. Semua pemeran dari Kamen Rider Oz dipastikan akan kembali memerankan peran mereka di sini. Untuk alur ceritanya sendiri diceritakan di mana Eiji Hino serta kawan-kawan mereka harus dipaksa untuk bertarung kembali menghadapi ancaman baru yang sedang melanda dunia mereka, yaitu King Oz serta Grid yang ternyata secara tiba-tiba bangkit untuk menguasai dunia. Di cinema ini juga akhirnya Kamen Rider Bird mendapatkan upgrade form terbarunya bertajuk Kamen Rider Bird X, serta ada form terbaru lainnya dari Kamen Rider Oz ditampilkan di sini, yaitu Kamen Rider Oz Tajaniti Combo. Kamen Rider Oz 10 Anniversary ini direncanakan akan dirilis untuk Blu-ray dan DVD tanggal 24 Agustus 2022, serta penayangan bioskop di pertengahan tahun 2022 ini. Futotante, anime series televisi Jepang yang diadaptasi dari serial manga dengan nama yang serupa, yaitu Futopi. Manga karya ciptaan Riku Sanjo ini bisa dibilang merupakan sebuah sequel dari Kamen Rider Double yang telah tayang pada tahun 2009 hingga tahun 2010. Project anime Futotante ini bisa dibilang merupakan salah satu project dari perayaan anniversary Kamen Rider ke-50. Anime Futotante ini diproduksi oleh Studio Kai. Tidak seperti series televisinya sendiri, adaptasi anime dari manga Futopi ini akan lebih dikhususkan kepada penggemar kalangan dewasa, khususnya juga bagi toku fans yang dulunya juga pernah menonton seriesnya ini. Hideaki Sukada, sutradara asli dari serial televisinya sendiri, akan berperan sebagai produser utama. Sementara itu sang mangaka Futopi, yaitu Riku Sanjo, bertindak sebagai supervisor dari naskah cerita yang digarap oleh Tatsuo Higuchi. Masih belum ada informasi lanjut mengenai trailer serta jadwal rilis resmi dari anime Futotante ini. Yang jelas anime Futotante ini akan dirilis pada pertengahan tahun 2022. Power Rangers Dino Fury Season kedua. Kita beralih ke franchise tokusatsu besutan Hollywood. Sebuah kebiasaan baru di dunia Power Rangers saat ini, di mana series Power Rangers akan selalu dibuat dalam format 2 season. Baru-baru ini Netflix telah resmi mengabarkan bahwa Power Rangers Dino Fury Season kedua akan hadir secara eksklusif di platform sejuta umat tersebut, yaitu Netflix. Meskipun memang belum ada informasi lebih lanjut mengenai tanggal rilis dari series ini, tapi dipastikan Power Rangers Dino Fury Season 2 ini akan melanjutkan cerita yang telah terjadi di episode terakhir season pertamanya.
akan ada banyak hal baru yang akan ditampilkan di Power Rangers Dino Fury season kedua ini, yaitu yang sangat baru dan sangat original yang belum pernah ada di series Ryusoulger garapan Toei, yaitu di sini akan ada motor dari Zaito aka Red Ranger bernama Dino Fury Cycle. Bagi teman-teman yang mengikuti season pertamanya, teman-teman tentunya tidak boleh melewatkan season terakhir dari Dino Fury ini. Dan yang terakhir, kita beralih ke negeri tetangga kita sendiri, yaitu Filipina. Betul sekali teman-teman, Filipina secara resmi mengumumkan tokusatsu mereka sendiri yang sangatlah ambisius menurut A. Vault V Legacy. Sesuai namanya sendiri, Vault V Legacy ini merupakan sebuah series live action adaptasi dari anime rilisan Toei Animation yang judulnya serupa, yaitu Vault V. Ternyata anime series Vault V sangat populer di Asia Tenggara pada tahun 70 dan 80-an, terkhusus sangat populer di Filipina. GMA Production merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk memproduksi series ini. Dan tentunya Vault V Legacy ini dilisensikan secara resmi dari Toei itu sendiri, yaitu Toei Animation. Trailer terbaru dari Vault V Legacy pun telah dirilis oleh GMA Production. Di situ teman-teman bisa lihat bagaimana CGI yang dikemas di series ini tidak main-main. Beneran keren banget. Tapi sayangnya ya, menurut A, scene-scene yang menampilkan manusianya itu kuranglah joss ya. Tapi overall series anime live action Vault V Legacy ini, apalagi yang menggarap negara tetangga kita sendiri yaitu Filipina, sudah sangatlah luar biasa, pakai keren banget. Vault V Legacy ini dikabarkan akan dirilis tahun 2022. Baiklah, mungkin itu saja teman-teman pembahasan list-list tokusatsu yang akan tayang di tahun 2022 ini. Bila teman-teman punya tambahan list-list tontonan tokusatsu yang mungkin tidak sebutkan di video ini, jangan sungkan-sungkan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian di pembahasan video kali ini. Kalau begitu, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.